Komunikasi yang mandek ini harus secepatnya diperbaiki. Komunikasi yang tidak lancar ini harus segera ditata. Jangan dibiarkan karena takut kami ini menjadi sebuah bom waktu, apalagi menyangkut konstelasi kita ke depan. Tuntutan kami yang pernah diucapkan oleh Ketua DPC yaitu program usaha global. Tidak semua DPAC menerima, dan itu menjadi salah satu kelemahan kami di daerah. Ini merupakan sebagai tanda daripada kepedulian kami PAC. Mau di mana, mau dibawa kemana PAC untuk kedepannya. Jangan hanya dijadikan sebagai pelengkap administrasi saja. Saya dari Sodong Hilir saya menuntut berkata, bagaimana PKB mau besar, bagaimana PKB mau solid kalau pengurusnya saja tidak solid. Apalagi terkait Banpol itu kami tidak bermasalahkan. Terkait Banpol kami tidak bermasalahkan, tetapi kami tahu kemana Banpol itu. Kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tiba-tiba membuat geger jagat politik di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka yang tergabung dalam Forum Solidaritas Dewan Pengurus Anak Cabang DPAC PKB se-Kabupaten Tasikmalaya melontarkan pernyataan sikap yang cukup mengagetkan publik. Dikira baik-baik saja, ternyata di tubuh Partai 9 Bintang itu menyimpan banyak borok. Forum tersebut memberi rapor merah kepada pengurus DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya lantaran gagal mengurus partai. Selain tidak punya arah yang jelas, jajaran pengurus di tingkat cabang pun mengabaikan kewajiban organisasi partai yang telah diatur dalam ADART. Hal itu membuat pengurus anak cabang kelimpungan dalam melaksanakan kerja-kerja politik dan konsolidasi di lapangan. Lantaran itulah mereka mendatangi kantor DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 2 Mei 2024. Dari tahun 2020 sampai sekarang kami tidak pernah merasakan pokir atau banpol apapun. Dan program-program pun kami tidak tahu. Beruntung PKB masih mempunyai tim solid hingga bisa menaikkan suara seperti kemarin. Meskipun itu margin error, Kang. Meskipun margin error, Kang. Nah, kan sekarang kan momentumnya pilkadanya. Tidak ada urusan dengan pilkada. Baru sekarang tidak sebelum-sebelumnya. Sebetulnya ini sudah ada wacana sebelum pileg, tetapi kami menyayangkan kenapa kami tidak lakukan sebelum pileg, karena kami takut menghambat perjuangan rekan-rekan yang berjuang di kancah politik. Dan sekarang juga momentum pilkada itu tidak ada sangkut pautannya dengan pilkada. Siapapun yang diberikan mandat oleh DPP PKB kami dukung, asalkan tuntutan kami bisa terpenuhi atau dijawab dengan bisa dimengerti oleh kami semua DPAC. Dalam kesempatan itu, Forum Solidaritas DPAC PKB mempersoalkan beberapa hal terkait kepemimpinan Ami Fahmi CS yang dinilai ugal-ugalan dalam menjalankan roda organisasi. Pertama, mereka mempertanyakan dana pokok pikiran atau pokir Dewan Praksi PKB Kabupaten Tasikmalaya yang nominalnya mencapai 2,8 miliar rupiah. Namun, forum tersebut tidak mengetahui uang sebesar itu digunakan untuk membangun apa saja. Padahal, masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya pada waktu reses. Mereka menilai jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya salah dalam mengelola uang pokir. Begitupun terkait bantuan politik dan iuran anggota fraksi. Para pengurus partai di tingkat cabang tidak transparan, sehingga terindikasi ada penyalahgunaan anggaran. Uang iuran fraksi sebesar 32 juta rupiah per bulan tidak diketahui pengelolaan dan distribusinya. Komponen dan struktur partai di bawah tidak merasakan anggaran bantuan politik dan iuran anggota fraksi. Bahkan terkait seragam, bendera, stempel, dan pelang organisasi luput diperhatikan para pengurus DPC. Janji hadir di semua kecamatan dan menemui DPAC dalam program nganjang pun tidak ditepati. Kinerja jajaran pengurus cabang dianggap gagal. Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Nana Sumarna, mengapresiasi aspirasi dari Forum Solidaritas Dewan Pengurus Anak Cabang PKB se-Kabupaten Tasikmalaya. Pihaknya menerima setiap kritikan yang membangun agar PKB semakin lebih baik. Ya, saya kira kalau itu untuk perbaikan, untuk
kesolidan gitu ya, untuk perbaikan ke depan ya hak mereka gitu ya, untuk kita juga tidak bisa melarang dan menolak juga gitu. Tentu saya akan berkomunikasi dengan pimpinan karena tentu DPC kan organisasi yang kolektif kolegial dan dirumuskan bersama-sama.